Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Austerity adalah perbudakan selamanya atau perbudakan total yang dilakukan oleh sekelompok manusia penindas yang zalim, yang sombong serta arogan akan kelebihan kemampuan yang mereka miliki kepada manusia lainnya. Austerity selalu ada dari zaman ke zaman. Ia telah ada sejak berdirinya kerajaan Babilonia, pimpinan Raja Namrud, bahkan masih berlangsung hingga hari ini. Austerity yang ada pada hari ini tanpa kita sadari tercipta dalam sistem moneter dunia. Uang kertas adalah fasilitas austerity yang telah digunakan di peradaban modern sejak dari pertama kali diciptakan. Uang kertas ini diciptakan oleh bankir-bankir Yahudi yang awalnya hanya digunakan sebagai nota pembayaran. Dahulu, uang kertas sendiri tidak populer sebagai alat bayar karena orang-orang paham betul bahwa tidak ada nilai yang berharga di dalamnya. Namun, seiring berjalannya waktu, para bankir Yahudi sukses menciptakan sebuah sistem yang memaksa kita untuk menggunakan uang kertas sebagai alat pembayaran. Uang kertas paling populer saat ini adalah dolar. Ia mulai mendominasi dunia setelah Perang Dunia Pertama, yakni saat Inggris dan Amerika mengumpulkan 44 negara peserta dan terdampak perang dalam satu konferensi bernama Bretton Woods. Saat itu dolar dijanjikan memiliki backup emas, namun seiring berjalannya waktu, backup emas pada dolar dibatalkan dan kini beredar tanpa nilai dan tanpa backup emas di belakangnya. Dolar yang sebenarnya tidak bernilai ini menjadi penting ketika ia berhasil memonopoli bisnis minyak dunia, karena hanya dengan dolar, satu negara dapat membeli minyak untuk kebutuhan energi di negaranya. Sistem ini disebut dengan petrodolar dan masih berlaku hingga hari ini. Uang kertas sendiri tanpa kita sadari adalah alat bayar paling tidak bernilai sepanjang sejarah manusia. Hal ini dikarenakan nilai yang ada pada uang kertas tidak benar-benar ada. Uang kertas bernilai hanya karena sistem yang menerapkan ia sebagai alat bayar. Mari kita buka-bukaan tentang kecurangan pada sistem uang kertas ini. Untuk mencetak satu lembar uang dolar, nominal $1, $10, bahkan $100, Bank Sentral Amerika hanya membutuhkan modal produksi sebesar 5 sen atau sekitar Rp700 hari ini. Modal yang sama juga dikeluarkan oleh Bank Sentral Indonesia untuk mencetak per lembar uang rupiah nominal 1.000, 10.000 hingga 100.000 rupiah. Dengan modal produksi yang sama, selisih nilai yang tercipta dari kedua kertas ini sungguh jauh berbeda. Dengan modal produksi sebesar Rp700 itu, uang kertas pecahan $100 bisa bernilai setara dengan Rp1.430.000 hari ini. Sedangkan dengan modal yang sama, rupiah tertinggi yang bisa dicetak oleh Bank Indonesia, yakni pecahan Rp100.000, hanya bernilai sekitar $7 saja. Ada selisih sekitar $93 atau sekitar Rp1.335.000 dari pencetakan kedua uang kertas ini. Sungguh bisnis yang benar-benar sangat menguntungkan. Sedangkan, sudah berapa banyak lembar kertas yang mereka cetak hingga hari ini? Sudah berapa banyak keuntungan yang mereka dapatkan dari selisih itu? Dan sudah seberapa jauh mereka memiskinkan negara-negara di seluruh dunia. Inilah yang disebut dengan riba, di mana dampak atau konsekuensi utamanya adalah perbudakan dan penindasan manusia atau austerity. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi Adam Smith, seorang tokoh Zionis yang diajarkan di sekolah-sekolah modern. Dengan mendolar sekecil-kecilnya, harus mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tak peduli harus melakukan riba, menindas bahkan memperbudak seluruh umat manusia di dunia. Sistem keuangan seperti ini telah berjalan berpuluh-puluh tahun melalui World Bank, IMF, dan bank-bank sentral yang ada di seluruh dunia. In the Quran, Allah is described as Al-Khaliq, the one who creates. In the Quran, Allah is described as Al-Fatir, the one who not only creates but originates. I think the Hindus call him Ishwar, the one who originates. But that's not all.
In the Quran, Allah is described as Badi'us Samawati wal Ard, the one who creates ab novo, from nothing. Only Allah creates wealth from nothing. Only Allah creates wealth from nothing. If you take a piece of paper, now that you have your PhD in Islamic finance, if you take a piece of paper, this is post-September 71, and you print a picture and you put a number on it, and you assign to it an entirely fictitious value, you are attempting to create wealth from nothing. They have a pretty name for it. I don't know where they got it out from. Hollywood, perhaps. They call it fiat money. They probably got that name from Hollywood. You are creating, or you are attempting to create wealth from nothing. And so long as Imran Hussein keeps on buying the US dollar, and changing the US dollar wherever he travels, Imran Hussein is accepting our act of shirk. Because that is an act of shirk, to attempt to create wealth out of nothing. Ittakhadhu, Suratul Tawbah, Suratul Tawbah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. They took their priests and rabbis as gods and lords beside Allah. And they did the same with the Messiah, the son of Mary. But they had not been ordered other than to worship one God. There is no God beside him. Glory be to him. Far removed is he from this act of shirk. Which shirk? Taking your priests and rabbis and your maulanas and your muftis as gods, lords beside Allah. So a man came to the Prophet ﷺ and said, O Messenger of Allah, but the Christians and the Jews do not worship their priests and rabbis as gods and lords, and the Muslims don't worship their maulanas as God and Lord. How can Allah say so? No Muslim accepts the mufti as God. How could Allah say so? To which the Prophet ﷺ responded and asked, did they not make halal what Allah made haram? That is their shirk. And did the people not follow them in it? That is their shirk. So I am saying to you, and you do not have to accept my view, not at all. I am saying to you, based on my knowledge of Islamic eschatology, this is the work of Dajjal, to take paper and assign to it a fictitious value and attempt to create money. Well, this is an act of shirk. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.